Kan agama itu sebenarnya tidak menerima adat di dalam agama gitu loh. Maksudnya kayak Batak lah nih Oke, melakukan oke. adat Saya tapi jawab ya. ya iya bang. Saya udah tahu orangnya. Oke. Kamu Oke. kan mencoba memisahkan antara agama dengan adat istiadat kan gitu, betul? Iya benar. Agatha dan Patslap menjawab pertanyaan bagaimana sikap Kristen yang benar terhadap adat istiadat dan budaya. Mari kita simak video berikut ini. Silakan bertanya, Bang. Nah, aku mau nanya, kan dulu itu Batak itu sebelumnya kan belum memiliki agama. Jadi agama Batak itu dulu namanya kan apa? Formalin. Formalim. Nah, jadi sebelum masuknya Kekristenan ke tanah Batak kan itu ada 2 misionaris yang datang yang mati dibunuh. Setelahnya kan ada Nomensen. Nah setelah itu berbaurlah ini agama Batak dengan Kristen. Jadilah ada Batak Kristen gitu kan. Kenapa gitu? Yang aku pertanyakan, kan agama itu sebenarnya tidak menerima adat di dalam agama gitu loh. Maksudnya kayak Batak lah nih melakukan Oke. adat tapi Saya jawab ya. ya iya bang. Saya udah tahu orangnya. Oke. Kamu kan mencoba memisahkan antara agama dengan adat istiadat kan gitu, betul? Iya benar. Tapi kan itu emang nggak boleh terpisahkan kan. Betul. Emang sebenarnya. Oke, dalam kanonisasi Alkitab itu pun budaya loh, jangan salah. Ya, jadi penjelasannya adalah selama adat istiadat tidak ada unsur untuk pengkultusan atau penyembahan ilah-ilah lain, saya rasa itu nggak masalah. Bukan saya rasa, memang nggak masalah. Tapi kan Batak masih banyak yang kayak Jangan bawa-bawa suku, Bang. Oke, jangan bawa-bawa suku. Intinya saya jangan terlalu melebar ke Bataknya kayak gimana. Intinya selama adat istiadat yang digunakan tidak melanggar hukum di dalam Alkitab atau lebih mengarah pengkultusan, penyembahan ke ilah-ilah lain, itu tidak apa-apa, gunakan saja. Itu tidak mempengaruhi. Tapi kalau sudah mulai pengkultusan atau sudah mulai untuk mengarah ke penyembahan ilah-ilah lain, penyembahan berhala, nah itu yang tidak diperbolehkan. Gitu aja, Bang. Okay? Berarti mengapa bisa digabungkan karena itu ya Pak? Selama bahkan kamu tahu nggak? Bahkan Yesus itu memberikan analogi tentang hari penghakiman itu menggunakan budaya Yahudi loh. Tahu nggak apa contohnya? Nggak tahu Pak, boleh dikasih tahu? Oke, hari penghakiman itu seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar yang membawa pelitanya. Tentang pernikahan orang Yahudi kan? Iya benar paham. Bahkan yang 5 yang membawa pelitanya, membawa minyak, dia itu bersiap sedia, dan 5 gadis bodoh dia kehabisan kan, mau minta nggak dikasih. Itu karena pernikahan orang Yahudi itu budayanya itu seperti itu. Nanti sang pria ini akan datang sangat malam-malam sekali, tiba-tiba gitu kan. Nanti perempuan ini harus siap-siap dengan pelitanya. Dari itu aja kita lihat, bahkan dalam hal analogi pun Tuhan Yesus menggunakan analogi budaya Yahudi gitu. Jadi kita kembali lagi ke case yang kamu pertanyakan. Saya ulang dan tidak mau diulangin 3 kali lagi. Ini yang terakhir saya kasih tahu. Selama adat istiadat itu tidak menyimpang, tidak mengkultuskan, tidak mengandung unsur-unsur penyembahan ilah-ilah lain, bukan penyembahan berhala, silakan digunakan dan itu tidak masalah. Karena para rasul pun dan
Tuhan Yesus pun tidak jauh dari adat istiadat Yahudi. Bapak Ibu Saudara, pembahasan terkait dengan kekristenan ketika diperhadapkan dengan adat istiadat atau budaya, dalam konteks seperti saya misalnya, adat istiadat budaya Batak, kalau itu dibandingkan dengan kekristenan, bagaimana sikap kita? Apa yang disampaikan oleh Agatha dan Václav, secara prinsip saya sangat setuju. Kita tidak boleh menjadi orang yang eksklusif, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan adat istiadat dan budaya Batak. Karena itu adalah warisan dari para leluhur kita yang telah mendahului kita. Tetapi perlu kita mengerti dan pahami, adat istiadat, tradisi budaya Batak itu sudah ada sebelum hadirnya atau munculnya kekristenan. Oleh karena itu, kita mengerti dan memahami, bisa saja terjadi ada hal-hal yang berkaitan dengan kompromi dengan ilah-ilah atau sesembahan-sesembahan lain. Kalau sampai itu ada, saya setuju dan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Václav. Adat istiadat yang di dalamnya ada unsur ilah-ilah lain, penyembahan kepada ilah-ilah lain. Ada unsur ketergantungan, dikuasai, dikontrol, dikendalikan, tanpa bisa secara pikiran jernih dan tenang membandingkan hal itu dengan isi firman Tuhan, Alkitab, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kalau sampai sudah berbenturan, bertentangan, kontradiksi dengan Alkitab atau firman Tuhan, maka perlu kita memiliki sikap yang jelas dan tegas. Kita harus menolak kalau ada kompromi-kompromi mengkultuskan sesuatu. Apalagi itu sudah terkait dengan penyembahan kepada ilah-ilah lain. Sejauh yang saya sudah jalankan, karena saya juga termasuk orang Batak yang menyelenggarakan adat pada saat pernikahan saya dengan istri saya menemukan tidak ada hal-hal yang melenceng dan menyimpang. Tetapi ini tidak bisa menjadi acuan kepada penyelenggaraan adat istiadat, tradisi budaya Batak di tempat lain. Sejauh hal itu masih tetap bisa dalam terang firman Tuhan, jangan kita menjadi orang yang menutup diri terhadap adat istiadat, tradisi dan budaya Batak. Karena banyak sekali kekerabatan, kekeluargaan yang bisa kita pelajari di sana sebagai wujud nyata bagaimana kita mempraktekkan kasih Allah yang telah kita terima, dan kasih itu kita impartasikan, tularkan, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan untuk bisa menjadi pedoman bagi kita terkait dengan relasi antara adat istiadat tradisi budaya Batak atau adat istiadat tradisi budaya yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan keimanan kekristenan. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini prinsipnya. Jangan sampai kita diperhamba atau diperbudak, dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh sesuatu yang notabene sesuatu itu hal yang menyimpang
dari terang kebenaran firman Tuhan. Kita mesti berani berkata seperti Yesus berkata, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan antara adat istiadat dengan kekristenan, saya mau katakan, adat istiadat tidak boleh ditempatkan lebih tinggi dari kekristenan. Adat istiadat tidak boleh selevel dengan kekristenan. Atau kekristenan tidak boleh lebih tinggi daripada adat istiadat. Yang benar dan bijaksana adalah kekristenan, agama atau firman Tuhan, Alkitab, kebenaran harus menerangi hal-hal yang terkait dalam setiap seluk-beluk tata cara penyelenggaraan adat istiadat. Harus Alkitab yang menerangi penyelenggaraan adat istiadat itu, sehingga adat istiadat itu menjadi adat istiadat yang berkenan di hati Tuhan.